Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, sebelum kita mengikuti materi pada hari ini, maka lebih afdalnya kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga dengan materi ini ada hal yang kita bisa mengambil hikmahnya dan pelajarannya, dan kita bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku sekalian, saya akan memberikan contoh rekaman suara, tetapi kalau anakku nanti mengirim dengan rekaman video ya, dari hasil bacaan kita pada halaman 73 sampai 77. Jadi anakku sekalian, tidak mesti semuanya kalian baca 73 sampai 77. Cukup baca secara singkat, cukup baca yang penting-penting saja. Kemudian dari hasil bacaan kalian itu kalian ulang dengan menggunakan kalimat sendiri. Contoh, misalnya kalau minimal kita cuma baca pada halaman 73, maka 73 itulah yang anak-anakku ceritakan ulang melalui rekaman video, kemudian kirim ke grup. Contoh, misalnya di halaman 73, anak-anakku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya atas nama, sebutkan nama kalian. Misalnya saya atas nama Nur Hayati, kelas 92, akan menjelaskan secara singkat dari hasil bacaan saya pada tugas hari ini pada bab 4 tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Nah, seperti itu ya. Kemudian anak-anakku merekam suaranya minimal sampai 2 menit saja. Misalnya Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi, dan pada usia 63 tahun, tepatnya pada tahun 664 Masehi, bertepatan pada tanggal 1 Muharram 232 Hijriah, beliau syahid, beliau wafat karena dibunuh oleh salah seorang munafik, Abu Lu'lu'ah. Dia adalah seorang budak dari Persia. Ya, seperti itu. Kemudian julukan yang sangat menonjol diantaranya Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda atau pemberani. Biasa juga Umar bin Khattab itu dijuluki sebagai singa gurun pasir dan lain-lain sebagainya. Nah, bisa anakku ceritakan secara singkat kisah keberanian Umar bin Khattab. Contohnya saat kaum muslimin hijrah ke Madinah, itu kan hampir semua sahabat Nabi itu melakukan hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi justru sebaliknya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah dia melakukan hijrah secara terang-terangan. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu adalah memang pemberani. Maka suatu ketika pernah beliau mau dihadang oleh kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Justru Umar bin Khattab mendatanginya sambil berkata kepadanya, siapa yang ingin menjadi ibunya menjadi mati nelangsa? Siapa yang mau menjadi anaknya menjadi yatim? Siapa yang mau menjadi istrinya menjadi janda? Maka hadapi aku di balik lembah ini. Nah, ternyata pada saat itu tidak ada yang berani menghadapi Umar bin Khattab secara terbuka, sehingga perjalanan beliau lancar. Nah, itu salah satu contoh bahwa Umar bin Khattab itu adalah sangat pemberani, dan keberaniannya itu sudah tidak diragukan lagi. Dia adalah singa padang pasir. Nah, seperti itu anakku sekalian, bisa kalian ceritakan. Ini sudah sampai 3 menit, sudah lewat 2 menit ya. Anak-anakku buat saja cerita sesuai dengan materi kita di sini dan ambil suatu kesimpulan dari kisah ini. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah Umar bin Khattab itu berani. Kalau dia berada pada pihak yang benar dan membela agama Allah, maka Umar bin Khattab itu sangat berani. Dan itulah yang harus kita contoh. Kalau kita membela agamanya Allah,
maka kita harus berani, karena insya Allah kalau kita berani, Allah akan senantiasa menolong kita. Ya, dan yang penting keyakinan kita harus mantap, keyakinan kita betul-betul hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran kita dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menutup materi dengan bersama-sama mengajak anakku sekalian untuk membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.